Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh mahasiswa dalam kondisi COVID-19 ini kita tidak bisa tatap muka langsung, maka untuk itu saya mengajak kepada seluruh mahasiswa selalu ikuti protokol kesehatan dan usahakan kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting, lebih baik di rumah saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Universitas Semarang, dan pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi perkuliahan, ya, materi perkuliahan aspek hukum dalam bisnis. Dalam hal ini saya ingin mengajak kepada seluruh mahasiswa tentunya dalam kehidupan sehari-hari menemukan persoalan-persoalan hukum terkait dengan kegiatan bisnis. Dari perkuliahan ini saya harap bisa memberikan masukan, memberikan kontribusi untuk perubahan, untuk kemajuan kegiatan bisnis yang ada di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan menyampaikan di sini saya hanya perkenalan terlebih dahulu. Secara teknis nanti kita akan sampaikan bagaimana perkuliahan nanti kita bisa awali perkuliahan ini sampai nanti pada sesi terakhir. Sekali lagi, saya atas nama pribadi saya sendiri, dan kebetulan memang saya sebagai dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, saya sebagai dosen yang kedua kebetulan. Ya, untuk itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya, sebelum kita bahas secara teknis bagaimana nanti perkuliahan aspek hukum dalam bisnis. Nama saya Samian. Kebetulan dalam sehari-hari saya sebagai dosen dan juga sebagai praktisi hukum atau sebagai lawyer, namun juga waktu dulu saya juga mengajar di IAIN Pekalongan, tapi sekarang saya fokuskan di Universitas Semarang. Ya, biar kita fokus di sini. Mari kita bersama-sama ikuti perkuliahan ini sampai akhir ya, jangan sampai ada yang putus di tengah jalan. Itu harapan saya. Untuk nama sudah, nomor HP bisa dicatat di 0821 33
ya 082133111431. Sekali lagi saya ulangi 082133111431. Nah, untuk sistem pembelajaran materi aspek hukum dalam bisnis ini nanti kita bisa gunakan melalui Microsoft Teams dan juga melalui e-learning yang sudah dikembangkan Universitas Semarang. Itu untuk perkenalan dari saya. Untuk lebih lanjut nanti kita diskusikan, nanti kalau ada persoalan-persoalan yang nanti selama ini mungkin di dalam materi ada yang kaitannya dengan kalian semua, nanti coba kita berdiskusi bersama-sama. Ya. Sebelum saya sampaikan secara teknis, tentunya saya ingin mengulas sedikit, ya. Kebetulan di sini materi yang saya sampaikan terkait dengan aspek hukum dalam bisnis. Nah, ini ya sebagai pengantar, sebagai wawasan bagi kita semua. Bagaimana kalian memahami hukum? Kalau menurut kalian, hukum itu apa sih? Nah, itu nanti silahkan di komen, silahkan di dari apa yang menjadi statement saya ini bisa menjadi wacana bagi semua, menjadi masukan-masukan ya. Mungkin ada yang tahu masalah hukum, tapi ya dengar kata hukum itu kelihatannya tidak asing. Tapi bagaimana Anda mengartikan hukum itu? Ya, hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Nah, dari belajar aspek hukum dalam bisnis ini, ya tentunya yang berkaitan dengan masalah hukum. Dari tujuan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Itu dari tujuan hukum, ya. Nah, kemudian apa bisnis itu? Nah, menurut kalian apa? Apakah bisnis itu yang ada segerombolan orang yang melakukan pertukaran barang dan sebagainya? Apakah itu dinamakan bisnis atau apa? Nah, coba Anda cari tahu apa itu bisnis itu. Apa bisnis itu yang sebenarnya. Nah, silakan ya kalau memang ada pendapat-pendapat yang lain ya. Bisnis adalah kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang. Nah, kalau di produksi barang itu seperti apa? Ya, barang-barang yang sudah diproduksi. Terus kemudian di bidang distribusi atau pemasaran barang, kemudian perdagangan barang, dan jasa. Nah, dari perdagangan itu seperti apa, terus distribusi atau pemasaran barang itu seperti apa, kemudian jasa itu seperti apa. Bagaimana menurut kalian semua? Kemudian, apakah hukum ekonomi itu? Nah, kalau kita berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan
ekonomi, terkait dengan aspek hukum dalam bisnis ini, tentunya yang berbicara kita masalah ekonomi. Maka di sini kita mempelajari apa hukum ekonomi itu di kegiatan-kegiatan bisnis. Nah, ekonomi berasal dari istilah ekos untuk rumah tangga dan nomos atau mengatur. Jadi ekonomi artinya mengatur rumah tangga agar tercapai kesejahteraan dalam hidup. Kemudian hukum ekonomi itu sendiri adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, silakan kalau memang ada yang pendapat yang lain, silakan. Saya persilakan untuk kalian semua. Nah, itu sedikit ulasan nanti kita akan sampaikan di teman pertemuan sesuai dengan pembahasan pada semester ini. Ya. Dari rencana pembelajaran semester program studi akuntansi dan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang ini, dari capaian pembelajaran ini dari sikap ini diharapkan bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah ekonomi dari aspek hukum dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Ya. Jadi untuk metode pembelajaran ini bisa melalui ceramah atau kuliah online seperti ini, atau mungkin melalui video-video yang sudah di-share untuk bahan pembelajaran, dan juga bisa FGD, terus kemudian tugas-tugas dan praktek atau self learning. Nah, ini harapan saya bisa memberikan bisa diperhatikan untuk seluruh mahasiswa ya. Dan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis ini berkaitan dengan implementasi hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku di bidang ekonomi pada umumnya dan kegiatan bisnis pada khususnya. Dari mulai sejak pendirian perusahaan, pengolahan, pengembangan, hingga pembubaran bisnis, serta dengan permasalahannya. Jadi dalam materi aspek hukum dalam bisnis ini, nanti kita akan sampaikan dari pertemuan-pertemuan sesuai dengan materi nanti yang akan saya sampaikan. Nah, intinya di sini dalam perkuliahan aspek hukum dalam bisnis ini, yang pertama perlu kita bahas terkait dengan masalah hukum. Kemudian kontrak hukum bisnis itu sendiri, kemudian organisasi badan hukum bisnis, kemudian perizinan dunia bisnis dan rahasia dagang, kemudian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, dan juga kepailitan, kemudian perlindungan konsumen dan pelaku usaha, kemudian yang terakhir adalah ketenagakerjaan dan BPJS ketenagakerjaan.
Dari materi-materi ini nanti kita akan bahas dan kita akan bisa diskusikan bersama terkait materi nanti yang akan kita sampaikan. Ya, intinya silahkan mulai dipersiapkan dari sekarang. Dari beberapa materi yang saya sampaikan ini bisa dipelajari lebih awal. Ya, untuk penilaian dari kehadiran untuk persentasenya 10% dan untuk nilai tugas 25%, kemudian nilai UTS 30%, kemudian nilai UAS 35%. Jadi secara keseluruhan semuanya ada 100%. Dan untuk referensi silahkan bisa referensinya bisa terkait dengan aspek hukum dalam bisnis, edisi revisi dari penulisnya Richard Putra Simatupang, bisa penerbitnya Klinika Cipta Jakarta tahun 2003, atau mungkin undang-undang yang berkaitan dengan bisnis, terkait dengan hukum perusahaan, terkait dengan hukum dalam ekonomi, terkait dengan hukum bisnis, terkait dengan kekayaan intelektual, terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan materi nanti yang akan saya sampaikan. Ya, ya sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Ini awal perkuliahan ini nanti saya akan share juga melalui YouTube dan bisa nanti diulang, ditonton. Insya Allah beberapa materi nanti saya sampaikan juga dan saya share di YouTube, juga bisa diakses kapanpun. Dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa UASM dan pada umumnya untuk mahasiswa seluruh Indonesia dan juga masyarakat secara umum, ya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ikuti protokol kesehatan agar kita selalu diberi kesehatan, dan juga jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 dan terhindar dari segala penyakit dan selalu bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya. Terima kasih.